kita menerima firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, puji Tuhan. Kita akan sama-sama menerima firman Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-23. Ini adalah ayat yang seringkali kita sudah baca, mungkin Bapak Ibu, Saudara, adik-adik juga hafal ya ayat-ayat ini. Sangat populer ya, sangat populer. Tapi malam hari ini kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca mulai ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara sampai ayat yang ke-6, tapi di depan itu di slide cuma ada ayat 1. Jadi mari kita buka Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan baca bergantian, ayat genap saya, Bapak Ibu Saudara jemaat baca ayat-ayat ganjil. Berarti Bapak Ibu Saudara duluan ya. Siap ya? Mazmur Daud ayat 1, silahkan 1, 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud menuliskan Mazmur ini Bapak Ibu Saudara, sedikit banyak kita tahu kisah hidup dari Daud ya. Dia bukan siapa-siapa tapi kemudian Tuhan angkat dia. Dia orang yang setia menjaga 2-3 ekor kambing domba, kemudian dia jadi raja atas banyak orang, atas sebuah bangsa yang besar. Orang Israel Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita juga tahu dia punya istri, dia punya anak ya, dia punya banyak pergumulan, orang-orang yang dekat menyerang dia, bahkan anaknya Absalom juga mengadakan kudeta ya. Dia merasa bahwa orang-orang yang dekat dengan dia itu adalah orang-orang yang menyerang dia kembali. Dia menerima banyak kutukan dari banyak orang. Dia dipersalahkan meskipun dia enggak salah, tapi dia juga pernah jatuh dalam dosa, kemudian dia bertobat Bapak Ibu Saudara. Jadi ada banyak cerita yang kita tahu dari Daud. Di kalangan anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu Saudara, kisah Daud ini ada rival yang terkenal namanya Goliat, ya kan? Daud dan Goliat. Jadi kalau dia menuliskan Mazmur pasal 23 ini adalah sebuah pengalaman real, nyata yang sudah ia alami dalam kehidupannya. Ada pengalaman bersama-sama dengan Tuhan sehingga ia menuliskan Mazmur ini. Masing-masing kita pasti punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin ya saudara-saudara ya. Kita bisa menuliskannya sama seperti Daud. Nah, yang dituliskan oleh Daud adalah ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia buka dengan sebuah pernyataan tentang Tuhan. Nanti pernyataan tentang dirinya itu ada di ayat 4. Sekalipun aku gitu ya. Tapi dia buka Mazmurnya dengan pernyataan tentang Tuhan. Dia buka dengan itu saudara-saudara. Kita banyak masalah. Seringkali kita sodorin masalah kita dulu sama Tuhan. Tapi kita lupa menyatakan siapa Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar malam ini Bapak Ibu Saudara. Dia buka dengan sebuah pernyataan, pengakuan, pengagungan, pujian ya, bahwa Tuhan adalah gembalaku, baru takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, dalam terjemahan yang lain saudara-saudara Alkitab FHYH dituliskan di situ, karena Tuhan adalah gembalaku, maka keperluanku terpenuhi. Takkan kekurangan aku dibahasakan dengan segala keperluanku terpenuhi. Amin saudara-saudara. Ini adalah sebuah pernyataan saudara-saudara.
Padahal kalau dipikir-pikir pasti Daud pernah mengalami kekurangan. Pasti Daud pernah mengalami kesesakan. Pasti Daud pernah mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidupnya. Tapi dia nyatakan saudara-saudara, karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Kita lihat lagi di terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara, The Message. God my shepherd, I don't need a thing. Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak butuh yang lain lagi. Aku tidak butuh sesuatu yang lain. Daud sampai pada suatu titik kesadaran yang sangat mendasar bahwa hanya Tuhan aja kebutuhan dia. Gak ada kebutuhan yang lain lagi. Saudara pernah gak berada dalam keadaan seperti ini? Kami Bapak Ibu Saudara semenjak pelayanan di Samarinda hampir 7 tahun ini saudara, ketemu banyak orang kaya, bahkan kaya raya, versi pada umumnya. Versi pada umumnya, rumahnya besar, asetnya banyak, tanahnya dalam kota, banyak saudara-saudara, punya sarang burung ya. Bahkan ketemu dengan raja-raja sarang burung saudara-saudara. Waktu kita ngelihat dari luar Bapak Ibu Saudara, wah enak banget hidup mereka ya, enak banget. Tapi makin dekat dengan mereka saudara-saudara, saya semakin melihat uang itu tidak bisa jamin mereka. Saya semakin melihat dinampakkan oleh Tuhan. Ada lobang yang besar yang mereka tidak bisa penuhi. Padahal mereka punya semuanya. Dalam arti pada umumnya. Punya uang yang banyak, punya aset yang banyak saudara-saudara. Mau kemana-mana gampang, mau ganti-ganti handphone gampang, mau ganti-ganti mobil gampang saudara-saudara. Tapi kita lihat, kami menemukan bahwa itu tidak bisa menjamin semuanya. Daud berada sampai pada sebuah titik kesadaran bahwa hanya Tuhan yang jadi kebutuhannya. Yang lain tuh udah gak butuh saudara-saudara. Maka dia tuliskanlah Mazmur pasal 23 ini. Tuhan adalah gembalaku, saya tidak butuh apapun yang lain. Hanya Tuhan yang saya perlukan. Ada lagu Pantai Kosta yang lama saudara-saudara ya. Tapi saya sering nyanyi dulu ya. Keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Bapak Ibu tahu lagu itu? Tahu ya. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Ya kan saudara-saudara, kalau kita ngerti kalau orang sampai nyanyi begini, berarti dia tahu jabatan tidak ada artinya tanpa Yesus. Pendidikan yang tinggi tidak ada artinya tanpa Yesus saudara-saudara. Uang, rumah yang kaya semua itu tidak ada artinya tanpa Yesus. Raja Daud sampai pada sebuah titik di mana Tuhan adalah gembalaku, saya tidak butuh apapun. Saya hanya butuh Tuhannya saja. Saudara butuh Yesus? Amin saudara-saudara, itu luar biasa. Gembala saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai penjaga, pemiara binatang atau ternak. Jadi ternak itu ada yang piara, namanya gembala. Penjaga keselamatan banyak orang, itu arti gembala. Saudara-saudara, Yesus penjaga kita, dia menjaga kita. Kalaupun di dalam sidang jemaat di gereja ini ada bapak, ada ibu gembala, merekalah kata Ibrani, merekalah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Saudara-saudara, itu gembala. Yesus gembala kita yang baik. Dia menjaga kita. Lewat proses penggembalaan, wah ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Ya, penggembalaan itu prosesnya, caranya, actionnya, perbuatannya.
Jadi saudara-saudara, kalau kita ngomong gembala, itu berarti kita membicarakan sosok yang kuat, yaitu Yesus. Yang sanggup menolong kita, yang sanggup menjaga kita, yang sanggup piara kita. Amin saudara-saudara. Yang sanggup melihat keadaan kita. Gembala kita lebih tahu daripada kita tahu tentang diri kita sendiri, saudara-saudara. Makanya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Kalau Tuhan adalah gembalaku, maka aku sudah tidak butuh yang lain. Oh, itu kata Daud, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, kalau kita ngomong gembala, Tuhan adalah gembala yang baik. Itu ayatnya, saudara-saudara. Berarti ada gembala yang jahat. Ya kan? Kalau ada yang baik berarti ada yang jahat. Ya. Kalau gembala itu jahat, pasti tidak baik. Saudara-saudara. Nah, persoalannya adalah, saudara-saudara, saya bersyukur ya lagu-lagu pujian hari ini, saudara-saudara, tentang Yesus yang baik. Ya, Yesus baik-baik. Apa tadi lagu yang pertama? Lagu Yesus baik kan tadi ya, saudara-saudara. Bersyukurlah sebab dia baik. Nah, itu lagu-lagu baik-baik, Yesus baik, saudara-saudara ya. Nah, persoalannya adalah kita itu seringkali nggak konsisten percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Kalau lagi baik-baik keadaan kita, kita percaya Yesus itu baik. Tapi waktu keadaan kita tidak baik, kita mulai meragukan, benar nggak Yesus baik? Nah, percaya Yesus adalah gembala yang baik itu hal yang terpenting. Bukan sekedar penting, saudara-saudara. Saya membuat sebuah penekanan. Percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik itu hal yang terpenting, saudara-saudara. Ini adalah pondasi kehidupan iman percaya kita sama Tuhan. Ya. Ini pondasi. Saudara ngerti pondasi? Dia tempatnya di bawah. Pondasi itu penting kalau itu adalah diumpamakan sebuah bangunan. Bangunan bisa lebih tinggi kalau dasarnya lebih ke dalam. Kalau dasarnya tidak dalam, pondasinya tidak kuat, saudara-saudara, dia tidak akan bisa bangun bangunan yang kokoh di atasnya. Seringkali saudara-saudara, banyak orang hanya menarik dengan, bukannya tidak penting desain interior bangunan, bukannya tidak penting, saudara-saudara. Gereja ini gereja yang cantik, saudara-saudara ya. Ya, ada yang menggumulkan, ada yang bapak gembala senior, kemudian ada gembala junior yang gambar, saudara-saudara. Waduh, ini setiap detail sangat diperhatikan. Tapi saudara, kita nggak boleh hanya memperhatikan atasnya. Pondasi itu penting, saudara-saudara. Gedung ini akan menjadi kuat kalau pondasinya kuat. Kalau pondasinya pasir, ada angin badai, hancur. Tapi kalau pondasinya batu, tertanam dalam, tertancap dalam, maka bangunan di atasnya juga kuat. Kita bisa atur cantik-cantik, saudara-saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan rohani, kita punya spiritual ya, kehidupan spiritual kita. Kita akan bangun kehidupan spiritual kita kuat kalau pondasi kita itu kuat. Nah, pondasinya adalah selalu percaya dan selalu mengatakan dalam mulut dan dalam hati kita bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Itu pondasinya, saudara-saudara. Apakah waktu dompet sudah kosong 1 bulan, bahkan syukur-syukur cuman kosong, ini tambah utang, tambah keperluan ini, tambah keperluan itu, kita masih bisa bilang enggak Tuhan itu baik? Tuhan adalah gembala yang baik. Waktu anak kita enggak bisa diatur, saya banyak melayani keluarga-keluarga yang datang,
Bu Mika, saya rindu melayani anak muda. Saya terpanggil untuk melayani anak-anak muda. Tapi saya kecewa, anak saya sendiri tidak bisa saya layani. Akhirnya mundur saudara-saudara dalam pelayanan. Banyak orang mengalami. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Waduh, repot kalau sudah begini saudara-saudara. Ya. Sulit mau ngomong Tuhan baik. Apalagi jadi gembala yang baik, saudara-saudara. Yang pelihara, yang jaga, yang lindungi. Saudara-saudara, kalau Tuhan baik, itu pondasi hidup Bapak Ibu Saudara. Pondasi kita akan semakin kuat waktu dalam keadaan tidak baik-baik kita tetap percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Itu kita lagi sedang bangun pondasi Bapak Ibu Saudara. Pondasi iman kita, pondasi kehidupan rohani kita. Waktu keadaan tidak sesuai dengan harapan. Tapi kita masih tetap berkata, Tuhan aku percaya Engkau gembala yang baik. Itu sedikit demi sedikit Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kita semua waktu kita tetap menyatakan itu di waktu kita tidak baik-baik saja. Kita sedang membangun kehidupan yang di bawah kita semakin kuat. Amin saudara-saudara. Saya ingat kata-kata Pak Gembala tadi pagi. Tuhan mau kasih berkat sama kita. Tapi ada prosedurnya. Ada caranya saudara-saudara. Enggak pakai cara manusia tapi harus pakai cara Tuhan. Saya sharing tadi pagi saudara-saudara. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, hadapi dengan cara yang kudus. Cara yang kudus bukan cara daging, bukan cara pikir kita yang terjadi, tapi cara Tuhan. Saudara-saudara. Lalui pergumulan itu dengan cara yang kudus, makanya disebutkan dengan pergumulan yang kudus, saudara-saudara. Itu saudara-saudara. Itu yang Tuhan mau. Untuk kita bangun pondasi kehidupan kita. Bahaya kalau kita gampang menyerah dengan keadaan dan kemudian kita mulai pikir-pikir, ya benar gak ya Tuhan baik ya? Benar gak ya dia gembalaku ya? Kayaknya bagus pindah gembala aja, saudara. Repot kalau seperti ini, saudara. Nah baik itu bahasa Ibrani-nya top, TOB. Ya kurang lebih tulisannya Indonesia begitu. Tapi kalau tulisan Ibrani gak begitu, saudara. Top. Itu juga berarti menjadi bahagia, itu baik. Kata baik, dari akar kata baik. Baik itu berarti juga berkenan. Berlaku baik, berlaku benar. Itu top kata baik, saudara-saudara. Baik. Nah, kalau dalam New International Encyclopedia of Bible Words ya, artinya baik itu, top itu artinya sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang berguna, menguntungkan, diinginkan, tetapi jangan lupa bermoral tinggi. Itu arti kata baik, saudara-saudara. Apa artinya saudara-saudara kalau kita ngomong baik? Nah ternyata kata baik itu ada di kitab Kejadian. Pasal yang pertama saudara-saudara. Konsep yang dipakai dalam bahasa Ibrani top itu adalah konsep evaluasi. Jadi sudah ada sesuatu yang terjadi baru dievaluasi, baru dinilai saudara-saudara. Oh ini baik, ini berkenan, ini benar, ini diinginkan, ini menguntungkan. Ya itu kata baik tadi saudara-saudara ya. Ini bermoral tinggi. Makanya waktu Tuhan ciptakan matahari, bulan, bintang ada nilainya. Nilainya baik. Waktu Tuhan ciptakan kucing, monyet, anjing, dinosaurus, apalah itu saudara-saudara, binatang. Burung di udara, ikan di air, nilainya baik. Tapi kemudian saudara-saudara, waktu dia ciptakan manusia pertama Adam, Hawa saudara-saudara, dia ciptakan nilainya apa saudara-saudara? Ingat enggak? Sungguh amat baik. Benar gak saudara-saudara ya? Sebelum penciptaan yang lainnya tumbuh-tumbuhan apa segala macam nilainya baik. Tapi waktu dia ciptakan manusia, saudara-saudara, Tuhan kasih nilai yang
superior, nilai paling sempurna, sungguh amat baik. Makanya saya ajarin jemaat saudara-saudara, kalau saya tanya, apa kabar semuanya? Kalau jemaat lain jawabnya gini, luar biasa, mantap, yes, yes, yes. Gitu ya saudara-saudara. Tapi kalau saya ajarin jemaat, apa kabar semuanya? Mereka pasti jawab, sungguh amat baik. Padahal lagi gak baik-baik saudara. Boleh saya tanya, apa kabar Bapak Ibu saudara? Mantap. Nanti Bapak Ibu saudara, kalau keluar salaman nanti ya, apa kabar Pak? Jangan jawab begini, ya biasalah. Apa kabar Bu? Aduh lagi susah ini. Jangan saudara-saudara. Ingat kita lagi bangun pondasi iman. Amin saudara-saudara. Kalau ditanya apa kabar? Apa kabar Yani? Apa kabar Nola? Padahal lagi sakit hati sama bos. Bilang haleluya sungguh amat baik. Weh saudara-saudara itu pondasinya nancap saudara-saudara. Sekali lagi. Tapi pakai iman jawabnya Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Beneran baik? Haleluya saudara-saudara ya. Nah top secara alkitabiah pada penciptaan alam semesta penilaian Allah itu semua baik. Dan waktu dia ciptakan manusia nilainya sungguh amat baik. Saudara-saudara itu nilai kita saudara-saudara. Nah kalau Tuhan nilai kita sungguh amat baik, saya percaya itu nilai yang sungguh-sungguh. Itu nilai yang benar. Itu nilai yang sesungguh-sungguhnya saudara-saudara. Di tengah-tengah kelemahan kita, Dia kasih nilai sama kita sungguh amat baik saudara-saudara. Di tengah-tengah keterbatasan kita, Tuhan selalu menyatakan kamu itu ciptaanku dan nilaimu sungguh amat baik. Saudara-saudara. Dia Tuhan pribadi satu-satunya yang kenal seluk-beluk hidup kita. Dia tahu cerita hidup kita secara lengkap. Bahkan saudara-saudara, dari dalam kandungan dia sudah rekam kehidupan kita. Belum ada video recorder dulu saudara-saudara. Tapi Mazmur pasal 139 itu menulis, aku direkam di bagian bumi yang paling dalam. Tuhan udah pakai video, Tuhan sudah punya video saya secara lengkap sebelum saya lahir ke dunia ini. Begitu juga dengan saudara. Makanya dia bisa kasih nilai sungguh amat baik. Keren kan saudara-saudara? Keren banget saudara-saudara. Apa yang Tuhan nyatakan nilai tentang kita itu adalah benar. Mau dilihat dari segala aspek apapun, dia menghargai kita sebagai sesuatu yang baik dan benar saudara-saudara. Tapi persoalannya kalau Tuhan ke kita aja sungguh amat baik, persoalannya kita ke Tuhan gimana saudara-saudara? Itu pertanyaan besar orang-orang percaya. Saya ketemu banyak orang Kristen yang kecewa dengan keadaan, dengan Tuhan, dengan sesama. Masuk di sini salah, keluar. Masuk di sini gereja yang satu lagi. Masuk, aduh saya ketemu apalagi kok Samarinda saudara-saudara. Wah keluar masuk itu orang gereja saudara-saudara. Gak bisa ada masalah sedikit pindah gereja. Ada masalah sedikit pindah gereja saudara-saudara. Wah repot saudara-saudara. Karena standar kebaikannya hancur saudara-saudara. Hancur standar kebaikannya. Ya. Nah, tendensi orang percaya, saudara-saudara, semoga tidak ada di sini. Gampang mempertanyakan pertanyaan bodoh. Misalnya, kalau Tuhan baik, kenapa orang saya sayangi pergi cepat? Misalnya, kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan baik, kenapa aku dipecat? Kalau Tuhan itu baik, kenapa aku diputusin pacarku? Kalau Tuhan itu baik, kenapa gaji saya enggak naik-naik? Banyak saudara-saudara. Saya mau bilang itu pertanyaan bodoh saudara-saudara. Kalau udah dimulai, kalau Tuhan baik, kenapa? Saya mau bilang, itu pertanyaan bodoh yang mestinya enggak perlu kita ucapkan.
lewat bibir mulut kita. Saudara-saudara. Dulu saya kayak gitu, saudara-saudara. Kalau Tuhan baik, kenapa aku di Samarinda kuliahnya? Saya kecewa Bapak Ibu Saudara. Saya pengennya kuliah di luar. Papi saya paksa-paksa di Unmul, saudara-saudara. Universitas Mula Warman, saudara-saudara. Padahal saya pengen banget itu masuk tempat kuliahnya Pak James. Universitas Kristen Maranatha. Itu sudah diimpi-impikan dalam pikiran saya, saudara-saudara. Aduh. Papi saya bilang, coba aja masuk Unmul. Kalau nggak masuk Unmul baru papi antar ke Jogja. Saya pilihlah jurusan yang paling saya benci. Ya lolos saudara-saudara. Cilaka 12. Banyak yang tidak sesuai ekspektasi kita kan saudara-saudara. Kalau Tuhan baik kenapa begini? Tapi saya ikuti aja jalannya saudara-saudara. Waktu saya ikuti, ya Tuhan nyatakan rencananya, saudara-saudara. Dia masih sabar sama saya yang tidak baik ini, saudara-saudara. Ya. Sampai sekarang saya masih pelayanan di kampus. Padahal saya sudah keluar dari kampus itu 28 tahun yang lalu, saudara-saudara. Masih pelayanan, anak-anak muda. Kalau saya nggak masuk Unmul, kalau saya nggak jadi alumni Unmul, saya nggak punya akses pelayanan ke dalam situ saudara-saudara. Itu kehormatan yang Tuhan beri. Biasanya kan kita cuma tahu belakangannya aja ceritanya. Tapi depannya kan Tuhan yang lebih tahu. Amin saudara-saudara. Ada banyak mungkin saudara-saudara merasa terjebak tinggal di Berau. Malasnya aku tinggal di Berau ini. Lebih enak di Makassar. Lebih enak di Jakarta. Lebih enak di Jawa. Lebih enak di kampung. Masuk di Berau, semuanya mahal. Apalagi ngeluh-ngeluh lah orang yang pertama kali tinggal di Berau. Itu siapa itu? Saudara ada yang begitu? Ada yang senyum Bapak Gembala. Iya ya agak ada sedikit-sedikit kebenaran gitu ya saudara-saudara. Tapi kan kita belakangan baru kita tahu ternyata Berau baik. Ternyata Tanjung Redep itu, wah indah saudara-saudara. Ya, keren saudara-saudara. Nah kita tendensi orang percaya itu seringkali gampang banget buat pertanyaan-pertanyaan yang bodoh saudara-saudara. Kemudian kalah dengan pencobaan. Padahal kalau pencobaan itu kita hadapi dengan pergumulan yang kudus. Wah itu menjadi sebuah batu loncatan iman kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa. Amin saudara-saudara ya. Kita bingung karena kita pakai cara kita waktu pencobaan itu ada saudara-saudara. Lebih parahnya lagi mengkambing hitamkan Tuhan. Tidak ada Tuhan ini. Tidak baik Tuhan ini. Sudah 5 tahun Bu Gembala, saya doakan anak saya tidak berubah-berubah. Saya sudah rindu, sudah 5 tahun berdoa supaya hari Minggu itu saya, suami dan anak-anak duduk sama-sama. Sampai sekarang itu tidak terjadi. Saya pernah menghadapi pergumulan jemaat seperti itu saudara-saudara. Tidak terjadi, ini sudah tahun berapa Bu Gembala? Enggak terjadi, benarkah Tuhan itu baik? Memang Tuhan tidak baik, kambing hitamkan Tuhan saudara-saudara. Memang standar kebaikan itu hancur di Taman Eden. Itu kacau di situ saudara-saudara. Kalau Tuhan baik, kenapa enggak semua pohon aku bisa makan buahnya? Bayangkan saudara-saudara, Tuhan kasih semua pohon, semua buah-buahan. Adam dan Hawa boleh makan, cuman satu aja yang gak boleh. Waktu satu ini tidak boleh saudara-saudara. Mereka bilang Tuhan tidak baik. Saudara ngerti? Banyak orang berpikiran ya, yang liberal, yang berpikir bebas. Kalau Tuhan baik, kenapa ada pohon itu? Itu seperti jebakan. Lebih banyak lagi kita ketemu orang ateis. Kalau Tuhan baik, kenapa masih ada orang kelaparan?
Kenapa masih ada orang yang susah? Bahaya ini pikiran-pikiran seperti ini saudara-saudara. Inilah yang menghancur standar kebaikan yang benar saudara-saudara. Padahal Tuhan kasih kebebasan kita. Tuhan tidak sedang menjebak saudara-saudara. Tapi Tuhan mau tegas sama kita dan mau melatih kita menjadi orang yang bisa memilih apa yang benar. Dan memilah-milah hal-hal yang ada di dunia ini. Ya udah sekalian aja jadi robot, gak usah jadi manusia. Supaya ngikut perintah terus saudara-saudara. Tuhan mau juga dia dikasihi dengan sebuah rasa, sebuah pilihan yang dari kita, kesadaran kita. Amin saudara-saudara. Tuhan mau itu. Bukan sekedar kamu harus sayang sama aku. Siap gerak saya sayang sama Tuhan Yesus. Mana enak begitu saudara-saudara. Saya pengennya anak-anak saya sayang sama saya sebagai mama secara natural. Bukan saya yang suruh-suruh. Ori iga yot sayang mama ya. Nih pijit-pijit kaki mama. Mama sudah capek berdiri nih pelayanan. Apakah saya harus suruh-suruh tiba-tiba ada anak datang. Mah capek kah mah? Sini mak. Yot pijit dulu kakinya. Tarik-tarik jempolnya. Enak banget saudara-saudara. Rasanya saudara-saudara ya. Waktu ada respon seperti itu dari anak kita saudara-saudara. Rasanya tuh wah Tuhan juga mau dikasihi dengan cara itu saudara-saudara. Dengan sebuah kesadaran yang penuh. Adam dan Hawa hancur penilaiannya di situ. Ya akhirnya mereka coba-cobalah itu buah pengetahuan baik dan jahat. Udah rusak baik itu saudara-saudara. Bahasa baik itu rusak di situ saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara ini menjadi sebuah warning system yang mestinya ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Jangan sampai kita bilang Yesus gak baik karena sesuatu hal. Kita harus mengembalikan standar kebaikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara-saudara. Kita harus kembalikan ya. Ini ada contoh-contoh pernyataan orang-orang yang meragukan kebaikan Tuhan. Tuhan memang baik kepada orang lain, tapi dia tidak menginginkan perkara baik terjadi dalam saya. Itu banyak contohnya saudara-saudara kita dengar seperti itu. Kalau ada Bapak Ibu Saudara pernah ngomong kayak gitu minta ampun hari ini bangun lagi fondasi yang benar di hadapan Tuhan. Allah memang berperang bagi orang lain, tapi dia sepertinya tidak memikirkan kepentingan saya dalam hatinya. Iya memang Tuhan berkati dia tapi dia gak berkati saya. Oh jangan saudara-saudara ngomong kayak gitu. Bahaya, hancur pondasi kita kalau seperti itu saudara-saudara. Kehidupan rohani kita jadi gak karuan saudara-saudara. Kalau kita pernah berpikir apalagi mengatakan itu sudahlah yang lalu. Tapi mulai malam hari ini bangun pondasi yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudara-saudara. Tuhan memang senang memberkati orang lain. Tapi dia seperti membiarkan melihat saya menderita. Dia senang tapi saya menderita. Kita mulai lihat ya memang sekali lagi tetangga punya rumput dan rumah kelihatannya lebih baik daripada rumah kita. Tapi kan kita nggak tahu dalam-dalamnya saudara-saudara. Makanya jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Jadikan pengalaman hidup kita adalah sebuah perjalanan secara pribadi dengan Tuhan. Amin saudara-saudara ya. Tuhan mati-matian buat kita, makanya kita merayakan pengorbanan Tuhan. Dia yang dipukul, kita yang menerima berkat, saudara-saudara. Kita yang diampuni. Darahnya dia habis, darah kita disucikan oleh darah Yesus. Amin, saudara-saudara ya. Dia adalah gembala yang baik. Mazmur pasal 23, saya menuliskan beberapa hal yang dilakukan Tuhan buat kita. Dia mengistirahatkan kita di rumput yang hijau. Ya saudara-saudara ya, itu di ayat yang kedua. Dia membimbing kita ke air yang tenang. Dia segarkan jiwa kita, karena dia tahu jiwa kita lagi tidak baik-baik saja.
Di jiwa itu ada perasaan. Dia tahu perasaan kita mungkin lagi terluka, lagi sakit, ya, lagi nggak jelas, saudara-saudara. Di dalam jiwa ada pikiran. Dia tahu pikiran kita lagi beban berat, banyak yang dipikirkan. Dia tahu. Tapi Firman Tuhan berkata, Dia gembala yang baik, Dia segarkan jiwa kita. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, He restores my soul. Dia menyegarkan, dia merestorasi kehidupan kita. Dia tuntun, gembala yang baik menuntun di jalan yang benar. Karena namanya, nama Yesus. Nama Yesus itu jaminan buat kita, saudara-saudara. Gembala yang baik menyertai kita dengan gada dan tongkat. Waktu kita melewati lembah kekelaman, Dia tidak biarkan kita sendiri. Tapi memang kita harus lewati lembah kekelaman itu. Tapi ingat, hanya melewati. Kalau dengan gembala yang baik kita cuman lewat. Tapi kalau kita tidak ada gembala yang baik, kita akan putar-putar di lembah kekelaman itu. Mungkin lebih parahnya lagi bukan putar-putar, tinggal di lembah kekelaman, saudara-saudara. Nah, gembala kita yang baik Yesus, Dia membawa kita bukan tinggal di situ, bukan putar-putar di lembah kekelaman, tetapi Dia membawa kita melewati itu. Amin, saudara-saudara. Dituliskan lagi, gembala yang baik menyediakan hidangan di hadapan lawan, bahkan mengurapi kepala kita dengan minyak. Katakan amin, saudara-saudara. Ini ayat yang terakhir yang saya mau baca. Yesaya pasal 30 ayat 20 sampai 21. Waktu saya baca merenungkan firman Tuhan berada di kitab Yesaya, saya berada di ayat 20-21. Aduh, saya sangat dikuatkan sekali. Sampai saya bikin renungan, saya bikin khotbah saudara-saudara dari ayat ini ya. Ya. Yesaya 30 ayat 20 dan 21 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memberi kamu masa percobaan yang berat untuk mengajar kamu. Tetapi sekarang Ia sendiri mendampingi kamu sehingga kamu mengalami kehadirannya. Bila kamu menyimpang dari jalan, di belakangmu akan terdengar suaranya yang berkata, inilah jalannya, ikutlah jalan ini. Amin, saudara-saudara. Keren sekali ayat ini. Ya. Tuhan izinkan masa-masa kita berada di lembah kekelaman. Berat rasanya, tapi di situ ada pengajaran. Makanya tadi pagi saya sampaikan kalau kita punya masalah, jadikan itu tempat atau wadah belajar. Jangan masalahnya berat tapi belajarnya sedikit. Mestinya pengalamannya berat, penderitaannya berat, belajarnya juga banyak, saudara-saudara, bahkan maksimal. Ya. Untuk mengajar kamu. Terus Dia sendiri mendampingi kita. Sehingga kita sadar kita enggak sendiri, ada Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan ada dalam semua cerita proses hidup kita, saudara-saudara. Ya. Kalaupun kita ambil keputusan yang salah, menyimpang, Tuhan akan tetap berfirman. Dia akan berkata, ini salah, jalan yang sebenarnya ini, harusnya kamu ikut ini. Makanya kita harus pakai cara Tuhan bukan cara kita. Amin, saudara-saudara ya. Nah, itu Tuhan yang baik, Tuhan yang setia bagi kita. Beberapa ayat-ayat saya akan baca saja, mohon maaf ini bukan ayat terakhir. Tapi saya akan baca tapi tidak bahas, saudara-saudara. Mazmur 119 ayat 68, engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun menurun. Mazmur 116 ayat 7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin, saudara-saudara. Kiranya ayat-ayat ini menjadi kekuatan bagi kita supaya kita tidak
tendensi orang percaya yang mengkambing hitamkan Tuhan, buat pertanyaan-pertanyaan bodoh, mungkin bukan pertanyaan lagi tapi pernyataan-pernyataan bodoh saudara-saudara. Jangan sampai itu keluar dari mulut kita saudara-saudara. Kalaupun itu ada di pikiran kita, usir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Enggak, Tuhan engkau baik saudara-saudara. Nyanyikan, sebab Tuhan baik. Padahal di pikiran mungkin sedang berperang, kalau Tuhan baik kenapa begini. Tapi jangan izinkan itu ada. Tapi tancapkan pondasi yang dalam di bawah kita. Amin saudara-saudara. Kita punya pondasi yang kuat. Tidak apapun yang terjadi Tuhan baik. Apapun yang terjadi Tuhan baik. Saya tetap terpesona dengan Tuhan. Saya tetap agungkan Tuhan. Saya tetap puji Tuhan. Meskipun dalam keadaan kekurangan, tetap Yesus yang harus jadi pesona kita. Supaya kita tahu, kita berjalan dalam kebaikan Tuhan. Kita berjalan tidak sendirian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin saudara-saudara. Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak perlu yang lain lagi. Cukup Tuhan ada dengan aku akan baik-baik saja. Saudara-saudara. Ada 2 pertanyaan refleksi saudara-saudara. Maukah saya, silakan saudara menjawab sendiri di hati. Maukah saya membangun iman setiap waktu bahwa Tuhan Yesus baik di setiap waktu hidupku. Tuhan baik di segala musim hidupku. Maukah saya bersyukur buat penggembalaan baik yang sangat sempurna. Dan tidak berpikir dan berkata sesuatu yang bodoh. Mari bangun komitmen saudara-saudara untuk tetap berkata Yesus baik. Yuk sama-sama katakan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan baik. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan malam hari ini.